Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Bapak yang baik. Kami tahu Engkau bersama dengan kami. Kami tahu Engkau menyertai kehidupan kami. Kami tahu Engkau tetap berjalan bersama dengan kami. Pagi hari ini kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan akan menolong sementara kami akan mendengar firman-Mu. Berbicara buat kami. Celikan hati yang sedang tertutup hari ini. Bukakan setiap kehidupan yang sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah pada hari ini. Engkau akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu di mana firman-Mu berada dan Roh Allah berada, di situ ada kemerdekaan. Bagikan isi hati-Mu buat kami. Memberkati mereka yang mendengar, melihat apa yang sedang kami akan bagikan pada beberapa saat mendatang. Tuhan akan urapi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat dan segala kemuliaan. Roh Kudus Engkau hadir, Engkau menjamah, dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan gak bosan dengan saya, karena 2 minggu yang lalu baru selesai bicara kepada Bapak Ibu mengenai mimpi dan visi. Pada minggu yang kedua di bulan Juli ini, sesuai dengan tema yang diberikan selama 1 bulan berbicara mengenai next generasi yang selanjutnya, berbicara mengenai anak. Kemudian pada hari ini juga saya akan membagikan hal yang sama, berbicara mengenai anak, berbicara mengenai next gen. Mari buka sama-sama di Kisah Para Rasul ke pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat yang ke-18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini adalah ayat yang sama yang saya bahas 2 minggu yang lalu buat Bapak Ibu saudara sekalian. Saya masih belum move on dengan ayat ini. Tuhan masih bicara banyak hal. Waktu merenungkan ayat ini ada begitu banyak hal yang Tuhan sedang beri dalam kehidupan saya secara pribadi, yang mengajar saya secara pribadi. Nah, berkaitan dengan bulan anak, saya sharing ini buat Bapak Ibu saudara sekalian. 2 minggu lalu saya bicara mengenai visi dan mimpi. Bicara mengenai visi, mimpi, dan nubuat. Apa yang harus Bapak Ibu boleh dengar di YouTube, di rekaman 2 minggu yang lalu. Tapi pada pagi hari ini saya hanya bicara bahwa 2 minggu lalu saya bicara mengenai visi, tapi pada kesempatan kali ini, kalau saudara baca tadi Kisah Para Rasul 2 17-18, Alkitab berkata ini bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia. Kemudian dia terangkan lagi bahwa manusia itu siapa? Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bicara mengenai anak laki-laki dan perempuan. Teruna-teruna itu bicara mengenai orang-orang muda. Anak-anak youth akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ada 3 kriteria di sana, ada tiga kelompok manusia yang ditulis di sana. Anak-anak, kemudian ada youth, ada anak-anak muda, kemudian juga ada orang tua. Kemudian saya mulai berpikir apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan. Ada anak-anak, ada youth, ada orang tua. Itu kan bukan Tuhan sedang berbicara mengenai keluarga? Di mana ada 2 keluarga, kan adalah institusi terkecil yang ada di seluruh dunia, yang terdiri dari 2 generasi, 2 bagian, itu adalah orang tua, kemudian juga adalah anak. Betul. Tuhan sedang berbicara mengenai keluarga. Dan yang menarik adalah berkata gini, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas keluarga terlebih dahulu sebelum pada institusi yang lain. Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas kepada keluarga. Karena keluarga ada orang tua dan pasti ada anak kan keluarga. Dan Tuhan mencurahkan rohnya di sana. Itu membawa saya pada satu pemahaman yang paling pertama adalah kayak begini, bahwa keluarga, kalau begitu, keluarga adalah tempat favoritnya Tuhan. Keluarga adalah tempat favoritnya Tuhan. Keluarga harusnya adalah menjadi tempat di mana Roh Allah, Roh Kudus bisa bekerja dengan begitu bebas-bebasnya, begitu terbukanya dalam keluarga. Poin yang pertama yang saya dapatkan kalau bicara mengenai anak dari perikop pasal ini, bahwa adalah keluarga adalah tempat favoritnya Tuhan. And number 2, yang kedua adalah bukan sekedar keluarga adalah tempat favoritnya Tuhan, yang kedua adalah keluarga harusnya. Kalau Tuhan mencurahkan rohnya ke atas keluarga, kalau Tuhan menjadikan keluarga adalah tempat favoritnya ke Tuhan, yang kedua juga harusnya kejadian, harusnya terjadi dalam kehidupan setiap keluarga, bahwa keluarga adalah tempat pertama. Keluarga adalah tempat pertama manusia mengenal Tuhan. Dan bukan sekedar tempat pertama manusia mengenal Tuhan, keluarga harusnya menjadi tempat pertama manusia setiap kita mengalami Tuhan.
Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, bicara mengenai ke atas semua keluarga, karena keluarga adalah tempat favoritnya Tuhan. Yang kedua, keluarga adalah tempat pertama di mana setiap kita mengenal dan mengalami Tuhan. Kenapa Alkitab tulis keluarga adalah tempat favoritnya Tuhan? Memang keluarga adalah lahir dari inisiatifnya Tuhan. Setiap keluarga yang hadir di dunia itu inisiatifnya Tuhan. Saudara boleh baca Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian dia berfirman gini, beranak cucu dan bertambah banyak. Bukankah itu bicara mengenai keluarga? Bahkan di kitab Wahyu paling terakhir pun Tuhan sedang berbicara mengenai keluarga. Keluarga harusnya kalau begitu adalah menjadi tempat pertama setiap kita manusia untuk mengenal dan mengalami Tuhan. Hebatnya Tuhan adalah begini. Setiap kali Tuhan mau lakukan sesuatu di bumi, dia mau kerjakan sesuatu di bumi, yang paling sering dan paling pasti dia lakukan, dia akan pilih ambil seseorang manusia di antara keluarga. Selalu. Abraham dipanggil dari keluarganya, Daud dipanggil. Setiap kali Tuhan ingin melakukan sesuatu di dunia, dia selalu memanggil seseorang manusia berangkat dari sebuah keluarga. Itu adalah Tuhan. Dan itu adalah memang keinginannya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya keluarga adalah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara loh. Kalau ada institusi, lembaga yang paling sering habis-habisan hari ini diserang oleh iblis, oleh setan dan semua oleh begitu banyak hal yang paling dibombardir hari ini adalah keluarga. Bilangan research, sebuah komunitas, sebuah kelompok research yang namanya bilangan research survei di tahun 2018. Bilangan research survei tahun 2018 terhadap 4.095 anak muda di 42 kota dan kabupaten. Ini research terhadap 4.095 anak muda Kristen di 42 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Hasilnya adalah begini. Ketika ditanya pertanyaannya, siapa orang yang paling berjasa untuk menuntun mereka kepada Yesus? Mereka tulis, orang yang paling berjasa untuk menuntun setiap anak muda yang 4.095 itu terima Tuhan Yesus dan menjadi mereka pengikut Kristus yang sungguh. Survei mereka tulis gini, orang tua memegang peranan 73,1%. Orang tua. Pendeta punya peranan 10,6%. Wow, 73,1% anak-anak muda yang memutuskan, yang bilang bahwa yang berjasa menuntun saya terima Tuhan Yesus menjadi pengikut Kristus, 73,1%. Itu bicara mengenai orang tua, which is bicara mengenai keluarga. Itu sebabnya di tengah keluarga Tuhan mencurahkan rohnya dalam kehidupan kita semua. Dari zaman Pentakosta sampai hari ini dan sampai nanti Tuhan Yesus datang. Roh Kudus itu harusnya bekerja pertama-tama dalam setiap keluarga kita hari ini. Di tengah komunitas yang disebut dengan komunitas keluarga, itu yang harusnya Tuhan berbicara. Karena survei sudah membuktikan loh, 73,1% dari 4.000 orang tersebut mengaku menerima Tuhan Yesus dan hidup sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus akibat pengaruh daripada orang tua. Berarti keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara pada hari ini. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Apa yang sedang Tuhan ajarkan buat kita, khususnya para orang tua. Hari ini saya bicara juga karena bicara mengenai orang tua, bicara mengenai anak, bicara mengenai next generation, pasti harus berbicara juga mengenai now generation. Bicara juga mengenai generasi hari ini. Kalau saya hari ini berbicara generasi hari ini, saya berbicara memposisikan diri saya dan saudara sebagai orang tua. Nah, apa yang diajarkan Tuhan lewat Musa mengenai orang tua? Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Familiar nih ayat buat saudara. Ulangan pasal 6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Dengarlah, hai orang Israel. Hari ini saya harus bicara buat saudara. Dengar para orang tua. Dengarlah para pasangan muda. Dengarlah para pasangan yang baru menikah. Dengarlah pasangan yang sebentar lagi kalian akan menikah. Dengarlah, para anak-anak muda. Dengarlah para suami. Dengarlah para istri. Dengarlah, hai para orang tua. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Bukan besok loh. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Nggak nunggu harus besok.
Tapi hari ini, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada hari ini. Kalau tadi bicara kisah para rasul pasal kedua bahwa bagaimana Tuhan mengurapi setiap anak muda, setiap anak-anak laki-laki perempuan orang tua dengan mimpi dan visi. Saya bicarakan bulan lalu bahwa itu berarti bahwa Tuhan berbicara mengenai masa depan yang Tuhan beri dalam sejarah depan kita semua. Hari ini bahwa masa depan yang akan kita dapatkan yang terbaik di masa yang akan datang, itu sangat tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Makanya Musa berkata gini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Time horizon. Punya apa tuh? Cakrawala waktunya boleh, waktunya masa depan. Tapi itu adalah hari ini. Salah satu pemimpin gereja yang saya hormati, yang senior yang ada di gereja, Tante Elia Sebua, satu kali berapa waktu lalu dia suka nyebutin gini, kalau kamu mau mendapatkan angka 8 besok, kamu harus menciptakan angka 8 hari ini. Wah, itu good point buat saya. Kalau saudara mau menjadikan masa depan, saudara menjadikan masa depan yang terbaik, saudara harus ciptakan itu hari ini. Makanya perintahnya Musa gini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Saya harus ingatkan kepada diri saya dan harus ingatkan juga kepada Bapak Ibu, hidup itu bukan bagaimana nanti. No. Hidup itu nanti gimana? Beda loh. Hidup itu bukan bagaimana nanti. Udah mengalir aja seperti air, bagaimana nanti? Udah keluarga mah mengalir aja seperti air, bagaimana nanti? Enggak. Hidup itu kalau begitu nanti bagaimana? Keluarga kita nanti bagaimana? Ditentukan oleh apa yang kita putuskan kan hari ini. Bukankah buah masa depan berasal daripada apa yang kita tanam, benih yang kita tanam hari ini? Sekali lagi, bukankah buah yang kita akan dapatkan di hari besok berasal dari benih yang kita tabur hari ini? Makanya hari ini menjadi hari yang penting. Nggak perlu nunggu besok. Hari ini menjadi hari yang penting. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, harus engkau perhatikan. Alkitab tulis ini buat para orang tua loh. Khususnya buat kita para laki-laki nih. Para ayah, para suami. Karena itu firman-Nya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7. Apa sih yang harus diperhatikan? Haruslah engkau mengajarkannya sekali-kali. Alkitab saudara tulis sekali-kali? Salah terjemahan kelihatannya. Haruslah engkau mengajarkannya kalau engkau lagi nggak sibuk. Haruslah engkau mengajarkannya kalau kita lagi nggak capek. Haruslah engkau mengajarkannya kalau kita ada waktu. No. Nggak ada yang terjemahannya kayak begitu kan. Alkitab tulis segini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ada kata harus, mengajar, berulang-ulang. Harus loh. Harus mengajarkannya berulang-ulang. Pertanyaan saya gini. Karena ini buat orang tua. Buat perintah Tuhan buat lewat Musa buat orang tua. Berkata begini, haruslah orang tua mengajarkan kepada anak-anak berulang-ulang. Bukankah sebelum kita orang tua mengajarkan kepada anak berulang-ulang, sebelum kita orang tua mengajarkan kepada anak, bukankah harusnya kita sebagai orang tua mengalami terlebih dahulu? Ya enggak? Bukankah kalau saudara mau mengajar anak saudara untuk buang sampah pada tempatnya, bukankah kita juga harusnya mencontohkan membuang sampah terlebih dahulu pada tempatnya? Saya ingat waktu anak saya umur 2 atau 3 tahun, satu kali waktu buka laci bajunya, tanpa sengaja ketika itu terbuka, saya pakai kaki saya untuk tutup. Karena malas bangun waktu itu. Yang buat saya amazed adalah gini, beberapa menit kemudian ketika itu terbuka lagi, guess what? Saudara tebak. Anak saya tutupnya pakai apa? Pakai kaki. Kenapa? Dia lagi contoh bapaknya. Sebelum kita mengajarkan kepada anak kita, harusnya kita mengalami itu terlebih dahulu. Makanya saya dapetin sebuah tulisan, saya tinggalin ini buat saudara. Cara terbaik mengajarkan anak kita tentang Tuhan. Cara terbaik mengajarkan anak kita tentang Tuhan adalah dengan membiarkan anak-anak tersebut melihat kita orang tua mengasihi Tuhan. Lagi sekali, cara terbaik untuk mengajarkan anak tentang Tuhan adalah dengan membiarkan anak-anak kita melihat kita sebagai orang tua sedang menyembah Tuhan, sedang mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu cara yang terbaik. Karena dengan cara gitu, karena pengajaran yang dilakukan adalah gini, diberitahu dan diberi contoh. Beberapa puluh tahun waktu saya masih SMP, itu udah puluhan tahun yang lalu kali, menunjukkan betapa tua saya hari ini.
Waktu saya ingat ini sebuah gambaran, waktu saya masih SMP saya ingat setiap kali saya mau berangkat sekolah saya harus ambil uang jajan. Dan uang jajan itu ditaruh di meja di kamar ayah saya, di kamar ayah dan orang tua saya. Setiap kali saya harus ambil, saya harus masuk kamar. Itu jam 6.20, 6 sampai jam setengah 7 pagi. Ada satu hal yang selalu saya dapati ketika saya masuk ke kamar papa untuk ngambil uang jajan, dia selalu berlutut di ujung tempat tidurnya, kemudian dia berdoa. Itu peristiwa udah puluhan tahun yang lalu. Dan itu masih membekas dalam diri saya. Itu memberikan saya contoh, memberikan saya impresi yang dalam bahwa contoh bukan sekedar kita perlu beritahu anak-anak kita untuk belajar mengasihi Tuhan, kita orang tua harus yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Cara terbaik untuk mengajarkan anak tentang Tuhan adalah dengan membiarkan mereka melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Anak itu perlu diberitahu kalau gitu. Kemudian diberi contoh. Maksudnya haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan ayat 7 tadi, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lagi sekali, waktu saya mengajarkan anak-anak saya bagaimana, apa sih yang diajarin? Yang diajarin kan ada yang pertama. Yang diajarin adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ajari anak saudara bagaimana menyembah di tengah kesulitan. Ajari anak-anak kita bagaimana menyembah Tuhan di tengah kesulitan. Karena kalau saudara dan saya nggak mengajari anak kita bagaimana menyembah Tuhan di tengah kesulitan, yang terjadi mereka akan menyerah pada kesulitan. Kalau kita nggak mengajarkan anak kita bagaimana caranya bersyukur di tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah situasi yang nggak enak sekalipun, anak-anak kita akan gampang menyerah pada kesulitan. Ajarin anak bagaimana mereka mencintai Tuhan, ajarin anak bagaimana mereka menyembah Tuhan di tengah kesulitan yang ada, ajarin mereka untuk bersyukur buat apa yang mereka miliki hari ini. Diajarin itu dalam kehidupan mereka. Ajari mereka untuk menghormati para pemimpin yang ada di atas mereka. Ajari mereka untuk menghormati lawan jenis mereka. Ajari mereka untuk menghormati, untuk mengasihi apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan mereka semua. Untuk mengasihi alam semesta, untuk mengasihi semuanya. Ajari mereka dan ajari itu adalah hari ini. Dan Anda, ini buat para suami. Ini buat para laki-laki. Ini buat para suami secara khusus. Kalau Anda ingin diperlakukan sebagai raja di rumah para suami, kalau Anda ingin diperlakukan sebagai raja di rumah, perlakukan ibunya anak-anak yang notabene adalah istri Anda, istri bapak-bapak sekalian, perlakukan istri Anda sebagai ratu di rumah. Lagi sekali, buat para suami, kalau Anda ingin diperlakukan sebagai raja di rumah, perlakukan ibunya anak-anak, istrinya kita sebagai ratu di rumah. Saya udah dengar tuh istri-istri pada bilang aminnya pada kenceng. Oh jelas, ajari anak-anak bagaimana menghormati orang tua, ajari anak-anak bagaimana mengasihi orang tua, bagaimana mengasihi teman-teman mereka, ajar anak-anak bagaimana memberi untuk menolong orang lain, ajar mereka untuk berbagi dengan orang lain. Itu diajarinya di keluarga. Itu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akalmu. Tim Elmore, seorang pemerhati anak muda, dia banyak bicara mengenai next gen, bicara mengenai generasi. Di bukunya yang judulnya Mentoring, dia tulis, gaya mengajarnya orang Yahudi. Kenapa Musa tuliskan ini? Gaya mengajarnya orang Yahudi adalah gaya mengajar yang bersifat proaktif. Maksudnya apa? Bersifat proaktif gini, menekankan pada relasi, menekankan pada hubungan, kemudian menekankan pada pengalaman, dan berpartisipasi langsung. Artinya learning by doing. Nah itu yang ternyata yang Yesus lakukan loh. Buat Yesus dengan ke-12 murid-muridnya. Itu yang Yesus lakukan. Gaya mengajar dia adalah gaya mengajar yang berdasarkan hubungan. Nah, waktu Musa berkata haruslah engkau mengajarkan, itu adalah keluar dari sebuah hubungan. Bukan sekedar perintah, tapi keluar dari sebuah hubungan jadi contoh. Yesus lakukan itu dan itu yang Yesus lakukan. Lukas pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Lukas pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajar kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Menarik buat saya ayat ini. Karena Yesus tuh gak sekedar suruh murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, Yudas, siapa, Thomas, Matius, siapa, ayo berdoa. Ini waktunya berdoa, kalian harus berdoa. Enggak.
Yesus itu memimpin dengan memberi contoh dalam kehidupan. Itu gaya-gayanya orang Yahudi. Itu yang Musa ajarkan, memimpin, memberitahu dengan mengajarkan dengan memberi contoh. Yesus nggak sekedar, Alkitab itu terus Yesus nggak sekedar bilang mereka, "Hei, harus berdoa." Enggak. Dia contoh dirinya, dia beri contoh buat murid-murid, dia bangun pagi-pagi, dia berdoa. Karena Alkitab tulis begini, ketika Yesus sedang berdoa, ketika ia berhenti kemudian berdoa, berkata murid-muridnya, "Tuhan, ajarin kami berdoa." Bahwa yang Yesus ajarkan berulang-ulang, dia contohkan keluar dari kehidupannya. Orang tua kita hari ini harus mencontohkan. Saya nggak lebih baik dari Bapak Ibu. Enggak. Saya bukan berdiri seperti kayak begini bicara bahwa saya lebih baik, saya lebih tahu. Enggak. Kita sama-sama belajar. Saya masih harus banyak belajar. Saya dan istri kami harus banyak belajar. Untuk apa? Untuk menjadi yang seperti Tuhan mau. Untuk memimpin dengan memberi contoh. Apa yang diajarkan adalah mengasihi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus memberi contoh berdoa, itu yang membuat orang anak-anak murid-muridnya kemudian melihat, menginspirasi, kemudian berkata gini, "Tuhan, ajarin kami berdoa." Itu makanya kembali pada poin saya yang di atas. Kita orang tua perlu mengalami Tuhan lebih dulu. Kita orang tua perlu mengangkat tangan kita untuk menyembah Tuhan di tengah situasi yang sulit. Kita perlu sebagai orang tua untuk memberikan contoh terlebih dahulu. Bagaimana mengasihi Tuhan, kemudian anak-anak lihat dan mereka terinspirasi untuk melakukannya. Ayat yang ke-7 kan berkata begini bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Enggak sekali-kali, tapi berulang-ulang. Kalau saudara mau paku lukisan, karena di sini nggak ada lukisan, kalau saudara mau paku lukisan di tembok contohnya, saudara kan nggak palu dia satu kali. Saudara perlu palu berkali-kali, dipukul, digedor berkali-kali di atas di tembok supaya nempel. Nggak bisa sekali karena nggak nempel, tapi harus berulang-ulang. Betul. Alkitab juga menuliskan gini, kita orang tua perlu mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak kita dan membicarakannya. Apa yang sedang menjadi topik pembicaraan di tengah keluarga saudara? COVID-19 good, boleh, nggak masalah sih. Keadaan ekonomi bagus, nggak masalah juga. Mereka juga perlu tahu anak-anak keadaan ekonomi. Tapi ada jauh yang lebih penting harus kita bicarakan yang Musa tulis. Kita perlu bicarakan bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan kita para orang tua. Bagaimana Tuhan tetap peduli pada kita waktu kita berhadapan dengan kesulitan. Bagaimana Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita berbuat banyak kesalahan. Topik apa yang sering kita bicarakan di rumah pada pagi hari ini, pada hari ini, dan pada hari-hari selanjutnya. Topik itu harusnya berbicara mengenai Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan berbicara mengenai hal yang agamawi loh. Gak ada hubungannya dengan menjadi seorang yang religius. Tapi ini berbicara mengenai bagaimana kita belajar untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Topik apa yang kita bicarakan waktu kita duduk di rumah? Apabila engkau sedang dalam perjalanan? Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bingung? Topik apa yang menguasai pembicaraan kita? Izinkan topik tersebut, izinkan pokok pembicaraan tersebut adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa dan dengan sepenuh akal budi. Yesus melakukan itu tadi. Gayanya dia mengajar adalah dengan memberi contoh lewat kehidupannya sendiri. Ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang tadi masih ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Untuk para orang tua haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Buat kita hari ini simple. Haruslah engkau selalu mengingatnya pada handphone saudara yang ada di tangan. Pada smartphone saudara yang ada di tangan. Apakah itu menempatkan Tuhan sebagai yang utama? Atau saudara sedang menempatkan drama Korea sebagai yang utama? Mohon maaf, nggak menyinggung. Tapi mudah-mudahan ini bisa menempelaklah. Haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda. Apa yang ada di handphone saudara, apakah prioritas Tuhan sebagai yang utama ada dalam handphone saudara. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahi saudara. Apa yang saudara sedang baca hari ini, apakah renungan firman Tuhan tetap ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu. Saya nggak suruh saudara kemudian saudara chat rumah saudara tulis ya, which is itu mah hak saudara mau buat atau enggak masalah. Tapi haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saya punya sebuah pajangan, sebuah gambar yang saya beli dulu waktu zaman SMP SMA yang saya masih tempel sampai hari ini. Di gambar itu tulisannya Mazmur 63 ayat yang 1 bahasa Inggris sih. Early
I will seek thee. Itu gambar pantai, gambar laut, kemudian ada gambar matahari. Dan itu ditulis early I will seek thee. Saya taruh itu di tempat di mana saya selalu bangun dan saya selalu lihat. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bisa kayak gitu atau bisa yang lain. Tapi penuhin hati, kehidupan, rumah, keluarga kita. Dengan prioritas utama itu mengasihi Tuhan dalam sepenuh hati. Mazmur 78, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Ini adalah pelajaran dari Asaf, salah satu pemimpin Daud yang hebat. Dan Alkitab sejarah menulis bahwa Asaf itu hampir 500 tahun kehidupannya. Dan keturunannya adalah keturunan yang melayani Tuhan. Keturunan adalah keturunan orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Dan ini orang yang sama, Asaf yang sama. Dari Musa sampai ke Daud itu perlu berapa ratus tahun. Tapi hebatnya ini tetap dijaga oleh Asaf. Sampai kepada keturunan yang selanjutnya. Apa kuncinya? Apa rumusnya? Mazmur 78 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Ini sama, dia melanjutkan apa yang Musa sedang lakukan. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Enggak, kami enggak hendak sembunyikan loh. Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Apa yang diceritakan, apa yang diajarkan berulang-ulang akan diceritakan kepada anak-anak. Angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan. Dan kekuatannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat yang kelima, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya. Nenek moyang kita diperintahkannya. Ingat loh, ini bukan sekedar sebuah ajakan. Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak dan kemudian membicarakan pada waktu kita duduk berjalan itu bukan ajakan, bukan sebuah pilihan, itu sebuah perintah. Karena ditulis juga, Asaf kemudian tulis di Mazmur 78 ayat yang kelima tersebut. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk apa? Untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ayat yang ke-6, supaya apa? Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Itu sebabnya kita perlu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita juga mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan bukan bisnis bapaknya yang hebat, bisnis nenek moyang yang hebat. Yang diceritakan adalah perbuatan Tuhan yang hebat. Yang diceritakan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Yang diceritakan adalah bagaimana Tuhan sudah melepaskan mereka di masa yang sulit. Bagaimana kebesaran Tuhan. Itu yang diceritakan. Kehebatan Tuhan itu yang diceritakan. Bahkan di tengah situasi sulit sekalipun menceritakan bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Anak-anaknya. Supaya dikenal oleh ayat yang ke-6, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya juga kepada anak-anak mereka. Jadi ceritanya tentang perbuatan Tuhan itu gak berhenti cuma pada generasi saya, para orang tua. Tapi itu harus diceritakan kepada anak saya supaya anak saya juga menceritakannya kepada anak-anaknya. Dan itu terus berlanjut terus. Ayat yang ke-7 apa? Kenapa itu harus diceritakan? Kenapa perbuatan Tuhan itu harus diceritakan? Kenapa kebesaran Tuhan, mengasihi Tuhan itu harus diceritakan? Ayat yang ke-7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, anak-anak dari anaknya kita, anak-anak dari anak-anaknya kita lagi, mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan tidak melupakan perbuatan Tuhan. Kalau saudara melupakan perbuatannya Tuhan, kalau kita, anak-anak kita melupakan perbuatan Tuhan, sukar untuk mereka percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, berdasarkan ayat ini, kalau anak-anak kita sudah melupakan, gak mengingat lagi perbuatan Tuhan, sukar untuk mereka menaruh percaya kepada Tuhan. Apalagi memegang perintahnya Tuhan. Jauh. Kalau anak-anak kita, cucu kita, generasi kita selanjutnya melupakan perbuatan Tuhan, sukar untuk mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau mereka nggak bisa menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan, apalagi memegang perintahnya Tuhan. Ayat yang ke-8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka. Ada sebuah situasi yang terjadi pada saat itu sebelum Asaf belajar dari pengalaman yang lalu. Jangan seperti nenek moyang mereka. Angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Tuhan. Asaf melakukan apa yang Musa ajarkan di Ulangan pasal ke-6 tadi. Dia masih lanjutkan itu. Dia menceritakan perbuatan Tuhan kepada anak-anaknya.
Dia mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang tentang kebesarannya Tuhan, tentang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan anaknya mengajarkannya kepada anak-anaknya, dan terus-menerus supaya dengan apa? Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Bagaimana perbuatan Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita semua. Ada satu cerita, dan ini cerita terjadi di Amerika Serikat. Di sekitar tahun 1700-an peristiwa ini terjadi. Antara dua orang namanya, satu namanya Jonathan Edwards, satu lagi namanya Max Jukes. Dan mereka tinggal di periode yang sama, di tahun yang sama, di sekitaran tahun 1700, di kota yang sama, di New York, di daerah yang sama. Beberapa tulisan berkata bahwa mereka mungkin di sekolah yang sama. Jonathan Edwards dan Max Jukes. Hidup di tahun yang sama, di kota yang sama, di sekolah yang sama. Kemudian itu mereka hidup tahun 1700, kemudian 200 tahun kemudian ada seorang peneliti yang meneliti kehidupan mereka dan kehidupan keturunannya. Setelah 200 tahun dari masa mereka hidup, mereka teliti Jonathan Edwards dan Max Jukes, kemudian mereka teliti keturunannya. Ada hasilnya adalah seperti kayak gini. Max Jukes hidupnya memilih untuk menjadi seorang ateis. Hidupnya memilih untuk menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan. Bahkan dia nggak mengizinkan anak-anaknya untuk ikut ke gereja, datang ke sekolah minggu. Max Jukes hidupnya memilih untuk menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan. Ini hasilnya. Dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis. 150 orang menjadi penjahat. Dari 150 orang menjadi penjahat, 7 orang diantaranya adalah pembunuh. 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari setengah keturunan yang perempuan adalah pelacur. Dan yang terakhir kayak gini, keturunannya orang ini, namanya Max Jukes dan keturunan ini sudah merugikan pemerintah Amerika pada saat itu 1,2 miliar dolar. Karena biaya rehabilitasi, biaya penjara semuanya. Max Jukes mengambil keputusan untuk menjadi seorang ateis. Yang kedua, satu orang yang sama, ditinggal kota yang sama, di tempat yang sama, pada masa yang sama, namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia. Dia adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia, kemudian menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi penginjil di mana-mana. Intinya dia menjadi seorang Kristen yang sangat cinta Tuhan. Dari 1394 keturunannya, dari hampir sekitar 1000 keturunannya, 295 orang lulus kuliah. Di mana 13 orang diantaranya menjadi rektor. 3 orang dipilih sebagai senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur negara bagian di Amerika, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal, 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar di Amerika, 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah, dan yang terakhir 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. 2 orang yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, di kota yang sama, bahkan di sekolah yang sama, memutuskan mengambil sebuah pilihan yang berbeda. Hasilnya berbeda loh. Bahwa the next generation itu sangat ditentukan dari the now generation yang kerjakan oleh the now generation hari ini. Anak-anak kita akan menjadi sama seperti apa yang kita ajarkan hari ini. Ketika saya diminta untuk judul khotbah, kira-kira buat judul khotbah di tayangan YouTube hari ini itu apa? Kemudian saya mikir sebelum ini, judulnya cuma warisan. Saya pikir judulnya warisan. Dan kalau bicara warisan kan bicara mengenai uang? Enggak, ada warisan yang lebih penting daripada sekedar uang, rumah dan yang lain. Yaitu warisan karakter, kualitas kehidupan yang mencintai Tuhan yang harusnya diturunkan buat anak-anak kita. Ayat yang terakhir, Amsal yang ke-20. Ayat yang ke-7. Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sekali lagi, orang benar, apa ciri orang benar? Yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kebahagiaan keturunan saya dan saudara ditentukan dari cara hidup benar yang kita lakukan hari ini. Doa saya pada pagi hari ini, doa saya pada kesempatan hari ini buat semua yang menyaksikan atau mendengar, bahkan mungkin membaca tayangan-tayangan ini kalau ada dalam versi tulisannya.
Doa saya hari ini, kalau saya dan saudara dikasih kesempatan untuk hidup, kalau mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah sebagai orang tua, saya yakin Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia bisa menggerakkan kembali dengan the God of the second chance. Tuhan pada kesempatan yang kedua, dengan kita datang bertobat kepada Tuhan, saya yakin Tuhan sanggup untuk membawa keluarga kita yang tadinya mungkin jauh dari jalannya Tuhan, kemudian kembali kepada jalannya Tuhan. Kalau di antara saudara mungkin yang sekarang hari ini juga sedang keluarganya sudah ada dalam jalannya Tuhan, mari kita sama-sama tetap setia untuk sampai pada akhirnya nanti, untuk sampai pada masa depan yang terbaik yang Tuhan beri, untuk sampai pada seluruh kegenapan rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Bagian kita para orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita dengan mencontohkan kepada mereka bagaimana kita sedang menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan akan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin Tuhan yang sama yang memimpin, yang memberitahu Musa ribuan tahun yang lalu, Tuhan yang sama juga yang sedang berjalan mengajar kepada kita hari ini. Hey, Tuhan kita tetap berjalan bersama dengan kita di tengah situasi apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kebahagiaan mereka ditentukan dari apa yang kita putuskan hari ini. Mari datang pada Tuhan, kita berdoa pada pagi ini. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu selesai disampaikan. Tapi aku percaya Roh Kudus Engkau sanggup untuk mengerjakan bagian yang terdalam dalam kehidupan mereka semua yang sedang mendengar, menyaksikan tayangan ini, khotbah pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa mungkin ada keluarga yang sedang berhadapan dengan masalah, ada keluarga yang sedang berhadapan dengan masalah hubungan dengan anak, orang tua, antar sesama saudara. Aku percaya pasti Tuhan, kasih-Mu sanggup untuk memulihkan, kasih-Mu sanggup untuk mengerjakan bagian-bagian yang terluka, Kau akan pulihkan itu kembali. Kami mau lihat keluarga kami menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Mampukan kami para orang tua khusus ya, di tengah situasi yang serba sulit sekalipun pada saat ini, mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, mampukan kami untuk tetap menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang utama, mampukan kami untuk tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Mampukan kami untuk mengajarkannya kepada anak-anak kami, mampukan kami untuk menceritakannya kepada anak-anak kami, bahwa betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan, keluarga adalah tempat favorit-Mu. Bekerjalah dengan sebebas-bebasnya. Roh Kudus Kau memulihkan hubungan suami istri, orang tua dengan anak, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pengampunan-Mu selalu tersedia, kasih karunia-Mu selalu sanggup untuk mengangkat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami sekali lagi berkomitmen, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.